Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan i'rab al-basmalah. Jadi kemarin kita sudah mengi'rab dua bentuk i'rab di kata bismillahi ya. Bismillahi di mana ba-nya itu bisa dua makna, harfu jar asli atau az-zaid. Maka i'rabnya pun berbeda. Sekarang kita akan membahas i'rab ar-Rahman ar-Rahim. Kalau ana tulis Bismillahi. Ini bahasan kemarin. Sekarang kita akan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini cara mengi'rabnya itu ada 9. Ada 9. Yang pertama, ketika kita bilang Ar-Rahman, ternyata bisa kita bilang Ar-Rahmanu. Bisa juga di Ar-Rahimnya kita bilang Ar-Rahimu. Jadi Bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Nanti kita akan bahas dari segi i'rabnya seperti apa. Ketika Ar-Rahmanu, maka ada 3 kemungkinan di Ar-Rahim. Bisa Ar-Rahimu atau Ar-Rahima dan Ar-Rahimi. Jadi kita bilang Bismillahirrahmanu ar-Rahimu ar-Rahima ar-Rahimi. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmana. Jadi kita bisa bilang Bismillahi ar-Rahmana. Kemudian di Ar-Rahimnya sama ada 3 kemungkinan. Yang pertama Ar-Rahimu sama ya. Ar-Rahima dan Ar-Rahimi. Dan yang terakhir ketika Ar-Rahmani. Maka sama ada 3 kemungkinan. Ar-Rahimu, Ar-Rahima dan Ar-Rahimi. Maka keseluruhannya dari bentuk i'rabnya kita mendapati ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah yang dimaksud 9 bentuk ya. Jadi secara umum kita bilang Ar-Rahmani atau Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim ada 9 bentuk. Dan boleh secara bahasa Arab ya. Anak katakan sah secara bahasa Arab ketika kita bilang Bismillahi Ar-Rahmana atau Ar-Rahmanu dan Ar-Rahim dan seluruh bentuk ini boleh secara bahasa Arab. Secara umum dulu seperti itu. Kemudian ketika kita bilang Ar-Rahmanu,
Ketika kita bilang Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu, ya, Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu, jadi dua-duanya ketika marfu, ini disebabkan oleh karena dia marfu'un alal khobariyah limubtada'in mahdzufin. Jadi ketika Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu, dia itu marfu sebagai khobar untuk mubtada yang mahdzuf. Takdiruhu huwa Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu. Jadi kita bilang ketika dia marfu'un alal khobariyah, takdirnya itu mubtada yang mahdzufnya itu ialah huwa. Jadi huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Kemudian ketika kita bilang Ar-Rahmana atau Ar-Rahima, maka ini disebabkan karena dia mansubun alal maf'uliyah. Dia itu mansub sebagai maf'ul bih li fi'lin mahdzufin, untuk fi'il yang mahdzuf, takdiruhu aqsudu atau aqsidu atau a'ni Ar-Rahmana atau Ar-Rahima. Jadi ketika kita bilang Ar-Rahmana atau Ar-Rahima, dia itu mansub sebagai maf'ul bih alal maf'uliyah untuk fi'il yang mahdzuf, takdiruhu. Nah, ini fi'il yang mahdzufnya itu aqsudu atau a'ni. Jadi aqsudu atau a'ni fi'il dan fa'il, berarti maf'ulnya Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Dan ketika kita bilang Ar-Rahmani atau Ar-Rahimi, kita bilang dia itu majrurun ala al-wasfiyah. Dia itu majrur karena sebagai sifat. Li lafzi al-jalalah. Dia itu majrur. Kalau kita bilang Ar-Rahimi atau Ar-Rahmani atau Ar-Rahimi, dia itu majrur alal wasfiyah sebagai sifat li lafzil jalalah. Untuk lafzul jalalah ialah Allah. Jadi kalau kita perhatikan, ketika kita bilang Ar-Rahmani atau Ar-Rahimi, maka ini merupakan sifat untuk lafzul jalalah ialah Allah. Baik, maka dari sini dapat kita ketahui inilah takdir
inilah takdir ketika kita bilang Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu, atau kita bilang Ar-Rahmana Ar-Rahima, atau kita bilang Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Taib, seperti itu. Akan tetapi ke-9 bentuk i'rab ini ternyata diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, yajuzu arabiyatan wa qiraatan, yaitu bentuk yang ini. Kita bilang yajuzu arabiyatan wa qiraatan. Bentuk Ar-Rahmani Ar-Rahimi yajuzu arabiyatan, boleh secara bahasa atau kaidah bahasa Arab, wa qiraatan, dan boleh dibaca ketika sholat. Iyalah ya, ini adalah bentuk qiraah yang diperbolehkan dan yang diriwayatkan dalam ilmu qiraah. Nggak ada Bismillahirrahmanu atau Ar-Rahimu dan sebagainya. Yang ada cuma satu bentuk, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kemudian bentuk yang kedua, ya la yajuzu qiraatan wala arabiyatan. Jadi tidak boleh atau tidak sah menurut kaidah bahasa Arab karena sebab, dan tidak boleh qiraatan dibaca dalam sholat, tentu ya. Ternyata yang dimaksud ialah Ar-Rahmana Ar-Rahimi dan Ar-Rahmanu Ar-Rahim Ar-Rahimi. Maka kedua bentuk ini, la arabiyatan, tidak sah menurut kaidah bahasa Arab karena sebab, wala qiraatan, dan tidak sah pula dibaca dalam sholat. Dan sisanya, nah ini, dan sisanya yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, 7, dan 8, semuanya ini yang merah, yajuzu arabiyatan la qiraatan. Boleh secara kaidah bahasa Arab, la qiraatan, tetapi tidak sah, tidak boleh untuk dibaca dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Ya boleh ketika kita mau membacakan apa gitu ya, membacakan kitab, dan kita bilang Bismillahirrahmanu Ar-Rahimu, bisa ya. Tapi jangan dalam sholat. Kemudian yang warna kuning itu tuh secara kaidah bahasa Arab tidak bisa, dan qiraah atau dalam dalam sholat pun tentu tidak bisa karena sebab. Kita akan terangkan sebab yang dimaksud. Taib. Jadi
kita mendapati dua bentuk yang tidak boleh secara bahasa Arab dan secara qiraah, yaitu ar-Rahmana dan ar-Rahimi, kemudian ar-Rahmanu ar-Rahimi. Kalau kita perhatikan bentuk bismillah ini, ketika kita bilang ar-Rahimi, baik ar-Rahmannya itu marfu atau mansub, kita bilang ar-Rahim ini menjadi sifat atau naat untuk lafzul jalalah. Dan maksudnya dua bentuk ini tidak boleh secara bahasa Arab. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa bilang bismillahi ar-Rahmana atau ar-Rahmanu ar-Rahimi? Karena antara sifat yaitu ar-Rahim dan mausuf yaitu lafzul jalalah terpisah oleh jumlah, dan ini tidak boleh. Jadi antara sifat dan mausuf itu tidak boleh dipisah oleh jumlah. Kalau marfu dipisah dengan jumlah ismiyah yaitu huwa mubtada ar-Rahmanu khobar. Kalau ar-Rahmana dipisah oleh jumlah fi'liyah yaitu a'ni atau aqsudu ar-Rahmana. Jadi kalau kita jabarkan ya, kita jabarkan bismillahi. Misalkan aqsudu berarti ar-Rahmana ar-Rahimi. Berarti ar-Rahimi sifat dan lafzul jalalah mausuf dipisah oleh aqsudur Rahman, dan ini adalah jumlah fi'liyah, maka tidak boleh, tidak sah. Begitu pula ketika kita bilang bismillahi huwa ya ar-Rahmanu dan ar-Rahimi. Tidak boleh kita bilang seperti ini. Kenapa? Karena ar-Rahim sebagai sifat, lafzul jalalah sebagai mausufnya dipisah oleh huwa ar-Rahman berupa jumlah ismiyah, huwanya mubtada ar-Rahmannya khobar. Jadi inilah sebab kenapa dua bentuk ini tidak boleh, karena antara sifat dan mausuf ini dipisah oleh jumlah. Dan para ulama telah menjelaskan 9 bentuk i'rab ini dalam 3 bait. Dalam 3 bait. Dalam kitab Al-Kafrawi dijelaskan bait tersebut ialah in yunsabi ar-Rahman au yartafi'a fal jarru fir rahimi ya qat'an muni'a wa in yujar
Wa in. Ya Allah. Sebentar ya. Sebentar Ummahat. Ana minta waktu sebentar ya. Baik, kita mulai kembali. Assalamualaikum Ustaz. Lam nasma' ya Ustaz. Sautukum yang qati'. Suara anak kedengaran jelas nggak, Mahat? Kedengaran. Kedengaran Ustaz. Ya mungkin problem sinyal ya Ustaznya. Lagi seru-seru. Baik, afwan ya. Tidak tahu langsung keluar dari Zoom-nya. Mungkin sinyal Ustaz. Sinyal ya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sudah jelas alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Terakhir di bait yang keberapa? Wa Masih in yujar Ustaz. Wa in yujar fa'ajiz baik. bisani. طيب وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني فهذه تضمنت Ana lupa ya baitnya ya. Sebentar, Ana lihat dulu ke kitab, takut salah. فهذه تضمنت تسعا منع الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني فهذه تضمنت تسعا منع ووجهان منها فادر هذا واستمع. طيب فهذه تضمنت تسعا منع فهذه تضمنت تسعا منع
wajhani minha fadri hadza wastami'. Tayyib. Ini 3 bait tentang i'rab al-basmalah, 9 bentuk yang tadi ya. Pertama, in yunsab, jika dimansubkan, ar-rahmana, ya. Jika kita mansubkan ar-rahmana, au yartafi'a, atau ar-rahmannya itu marfu'. Fal jarru fir rahimi qat'an muni'a. Nah, yang dimaksud langsung bentuk yang di atas ini. Kita bilang in yunsabir rahman, ketika rahman itu mansub, au yartafi'a, atau marfu'. Fal jarru, maka jar majrur fir rahimi qat'an muni'a. Betul tidak boleh sama sekali. Jadi ar-rahim dan ar-rahmana ar-rahimi, ar-rahmanu ar-rahimi qat'an muni'a. Dua-duanya itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena sebab yang telah kita jelaskan. Kemudian wa in yujar, dan ketika dimajrurkan, fa'ajiz fi tsani, maka bolehkanlah dalam hal yang kedua itu, yaitu di ar-rahimi ya. Ketika ar-rahmani, maka di ar-rahimnya itu boleh salasatal aujuh, 3 bentuk. Berarti ar-rahmani, ar-rahimu, ar-rahmani, ar-rahima, ar-rahmani, ar-rahimi. Tetapi di sini dijelaskan fahadhihi tadammanat tis'an. Bentuk ini mencakup 9 bentuk i'rab. Muni'a, dan dilarang. Wajhani, 2 bentuk. Minha, darinya. Fadri, maka ketahuilah hadza, ini. Wastami', dan dengarkanlah dengan seksama. Jadi maksud tadammanat tis'an ini adalah pemaparan yang ini. Fahadhihi tadammanat tis'an itu yang ini. Jadi kalau kita ulangi bait-baitnya, in yunsabir rahman. Kalau kita bilang in yunsabi ar-rahman, ketika ar-rahman dimansubkan, au yartafi'a, atau marfu'. Fal jarru, maka majrur fir rahimi qat'an muni'a. Wa in yujar, ketika ar-rahman itu dimajrurkan, fa'ajiz fi tsani, maka boleh di yang kedua itu salasatal aujuh khudz bayani, 3 bentuk, maka ambillah penjelasanku. Berarti 3 bentuknya itu ar-rahimu, ar-rahima, dan ar-rahimi. Tetapi dari yang 1, 2, 4, dan 5 tidak disebutkan dong. Kita bilang fahadhihi tadammanat tis'an, tetapi yang dimaksud dalam seluruh bentuk i'rab ini ada 9, dari atas sampai akhir. Muni'a, dan dilarang, tidak boleh sama sekali. Wajhani, 2 bentuk, yaitu yang kuning ini. Fadri hadza, maka ketahuilah ini. Wastami', dan dengarkanlah dengan baik. Baik, seperti itu ya. Maka bait ini sudah mencakup tentang pembahasan ada 2 bentuk, ar-rahman dan ar-rahim ada 9 bentuk, kecuali